Halo teman-teman di YouTube, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi kayak gini. Oke, balik lagi di channel Nolan Indonesia. Setelah beberapa lama nggak bikin konten akuarium air laut, sempat juga channel ini pengen dijadiin konten edukasi, cuma kayaknya agak kurang serak. Jadi sekarang gue mau coba bikin konten lagi buat reef tank. Soalnya rumah gue juga baru kelar direnovasi, dan jujur gue pribadi seneng ngeliat akuarium laut di rumah yang bisa bikin rileks setelah pulang kerja dengan ngeliat ikan-ikan berenang kayak gini. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah mau subscribe channelnya. Jadi akuarium gue yang sebelumnya sempat gak kurus, apalagi pas stiker belakangnya mau copot. Jadi kayak ngilangin mood aja gitu buat nerusin reef tanknya kemarin. Akhirnya daripada biota yang gue pelihara pada mati semua, akuariumnya berantakan, dan akhirnya gue kasih aja sisa biota di tank gue yang ada ke temen gue. Mulai dari koral, anemon, sama ikan-ikannya juga. Dan di video kali ini gue mau sedikit sharing tentang YouTube gue. Pengalaman reef tank gue selama kurang lebih 8-9 bulan. Kenapa pilih reef tank? Oke. Jadi awalnya tuh emang gue kepengen isi waktu luang kemarin selama PPKM karena gue punya basic ngedit video dan kebetulan gue juga mau coba hobi akuarium air laut sama penasaran sama AdSense-nya itu berapa sih sebenarnya. Akhirnya gue bikin konten soal reef tank dan alhamdulillah setelah 6 bulanan gitu channel YouTube-nya udah bisa dimonetize. Ternyata AdSense yang dikasih YouTube tuh nggak banyak juga gitu ya buat channel kecil kayak gini. Paling per bulan cuma 100 ribuan gitu kali ya. Cuma karena AdSense-nya kecil, jadi kayak agak malas aja gitu buat bikin konten. Makanya menurut gue, mungkin banyak YouTuber yang banyak bahas akuarium jadi malas bikin konten. Kalau untuk sekarang, gue nggak ngejar AdSense. Palingan gue pengen ngedokumentasin aja proses akuarium laut yang baru, mau dibikin sekarang. Dan rencananya ke depannya nanti gue mau bikin satu akuarium yang sambil ya ngumpulin budget. Rencananya mau bikin reef tank yang proper gitu, pakai SAM, pakai kabinet yang bisa mempercantik dekorasi rumah gue. Makanya sekarang gue mau jadiin akuarium yang lama ini buat karantina ikan atau biota-biota gitu nantinya. Ini lagi cycling udah jalan hampir 1 bulan kayaknya deh. Alat-alat juga masih pakai yang lama, mulai dari wave maker, pompa, rumah bakteri, pasir, dan lain-lainnya tuh. Karena sayang juga daripada nganggur nggak kepake, jadi ya gue manfaatin aja gitu. Paling tinggal nambah skimmer nanti di chamber pertama situ kali ya. Menurut gue, in my humble opinion, ini opini pribadi gue berdasarkan pengalaman gue kemarin, reef tank itu susah. Susahnya kenapa? Karena faktor pendukung untuk bikin ekosistem di laut itu ke sini tuh banyak banget gitu. Mulai dari pencahayaan, mulai dari tingkat arus ombak, suhu, parameter yang harus stabil, simbiosis sesama biota, juga bakteri yang mikroorganisme yang di dalam itu harus seimbang. Harus benar-benar kita jaga. Makanya nggak bisa deh kayaknya kalau misalkan ada orang nih, misalkan bawa pertama hobi di reef tank terus bisa langsung stabil dan jadi gitu. Pasti harus ada trial dan errornya dulu. Dan sepengalaman gue banyak juga teman-teman yang udah senior pun nemuin masalah-masalah baru di reef tank itu yang sebelumnya nggak ada. Oh ya, sama satu lagi kuncinya harus sabar banget, harus telaten, sabar pas cycling, sabar pas pilih biota, sabar ngejaga parameter air, big tree, dan lain-lain. Yang pasti bisa banyak waktu dulu buat belajarnya. Nah makanya karena gue masih mendalami lagi nih, jadi masih kepengen belajar jadi reefers yang baik tuh kayak gimana sih. Ngejaga biota yang dipelihara supaya tetap happy, karena kasihan juga biotanya kalau misalkan gak happy. Kalau kualitas airnya gak bagus, ya gitulah. Seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, akuarium ini nantinya cuma buat fish only karena emang buat tank karantina aja. Terus naruhnya juga di taman belakang rumah, jadi kayak kena sinar matahari sedikit. Untuk lampunya masih pakai Spectra Aqua Night V2. Ini masih bisa dipakai sampai sekarang, masih nggak ada kendala. Wave makernya pakai Atman RX40, masih yang lama.
pompanya Boyu FP38, rumah bakterinya ada Japmed, ada Momogi, Biobol, sama Vivaria yang bola-bola gitu. Ini semua sisa dari yang kemarin gitu sih, jadi gue masukin aja semuanya. Ini udah jalan 1 bulan, kemarin pas cycling 2 mingguan gitu, gue kasih Nemo kecil-kecil 2 gini. Sama paling ada cleaning crew-nya, ada Bintang Pasir, ada Keong Turbo, nah serius, Hermit Crab. Terus ada juga gue dikasih sama temen gue tuh angguran. Tujuan utamanya itu sih insya Allah tuh kalau misalkan akuarium utamanya udah ada, gue mau dokumentasiin detail-detail akuariumnya, mulai dari belinya, alat-alatnya, terus kayak apa aja yang dipakai, cycling sampai running. Terus pas gue hunting biota mungkin gue dokumentasin juga kali ya. Sama paling nanti tetap ada segmen ngopi bareng reverse kali ya. Itu juga kalau ada yang mau diinterview. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang mau kasih saran, siapa yang bisa diajak ngopi bareng, atau mungkin ada ide buat konten, bisa tulis di kolom komentar aja. Itu aja sih palingan. Terakhir buat teman-teman yang mau mendalami hobi reef tank ini, mungkin bisa dicari-cari dulu referensi sebanyak-banyaknya tentang gimana sih cara ngerawat biota air laut yang baik, terus gimana tips dan trik supaya biota itu tetap sehat. Apa aja yang perlu diperluin, mau natural system, mau semi natural, mau full automatic. Terus kalau udah ngerasa udah lumayan punya basicnya, baru deh bisa mulai dari yang kecil-kecil, sedikit-sedikit masukin biotanya, jangan langsung banyak sekaligus. Selain kasihan sama biotanya, kalau sampai mati nantinya sayang juga uangnya. Mending ditabung dulu biar hasilnya bisa lebih puas gitu ya. Oke, kayaknya gue udah terlalu banyak ngomong juga nih. Sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like videonya, subscribe, komen, dan everything guys. Peace out.